Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanapit pasang ngelimantape tin benek ngeladuni tumawa ing tawang-tawang linapet nang itulak manuk. Kembali lagi di podcast Formasi bersama Ardi. Dan kali ini kita kedatangan teman kita yang satu ini, salah satu juga maskotnya Formasi. Boleh di maskot. Boleh diperkenalkan pribadinya, Mas? Ya. Nama saya Agus Dwi Prasetyo, ya. Dekat lagi Mas sama ya. Oke teman-teman, nama saya Agus Dwi Prasetyo ya. Memang agak ditahan ya ini saya ngomong, tapi ini dah biasanya kayak gini. Kenapa? Ya. Ditahan-tahan, jangan ditahan. Enggak, ini memang udah biasa nih ya. Nama saya Agus ya. Agus ya, Mas Agus. Dan kita udah lama nih nggak bikin konten bareng-bareng lagi. Karena perdana ini saya di sini. Perdana. Ini, ya. Dulu pernah ya ditanya sedikit lah tentang hal-hal yang itu. Ini mungkin sudah masuk ke season 2 karena kita sudah berkali tahun ya untuk ngobrol-ngobrol bareng Formasinya di 2021. Saya terlibat sekali ya saya. Terlibatkan sekali. Iya. Sangat terlibat. Nah, ngomong-ngomong soal 2021 ya. Ini kan biasanya tahun baru, mungkin ada resolusi baru, punya pacar baru, punya kisah cinta baru nih atau gimana, Mas? Atau masih nyesek-nyesek juga? Oh, itu. Kalau pacar nanti dulu lah. Itu ada waktunya itu. Untuk saat ini kalau mikirin soal wanita itu mungkin 30% lah. Ya mungkin saya di jalan lihat itu istimewa banget. Tapi ya cukup itu sih. Untuk ke yang serius itu nanti dulu. Saya tak menempatkan diri dulu gitu. Kan lucu kalau misal nanti saya sudah gandengan kamu udah, tapi nyatanya saya masih belum, maksudnya posisi saya itu belum istimewa, kan nanti dulu lah, maksudnya saya tak fokus ke yang lebih karir dulu mungkin ya mungkin karir dulu itu mungkin bisa jadi seperti pelarian sih ya, pelarian. Karir itu pelarian. Karir itu pelarian, sebenarnya itu nyesek juga. Nyesek aja. Ambiar juga. Tapi ini ada yang menarik yang kita mau bahas. Apa itu? Jadi ada konsep atau topik lah ya tentang jodoh itu. Jodoh itu adalah yang terbaik. Maksudnya jodoh yang terbaik itu gini, Mas. Pernah nggak kita itu dijomprongkan, tapi dijomprongkan ke hal yang baik. Jomprongkan berarti dijomprongkan itu maksudnya gini, kita diatur atau sedemikian rupa kita diarahkan, diblasokke nek cara bahasa Jawa, tapi diblasokke secara yang baik sama siapa? Sama yang di atas gitu. Kadang kita mikir bahwa yang ternyata kita pikir itu hal yang buruk, misalnya kita lagi sedih atau ditimpa sebuah musibah, tapi musibah itu adalah sebenarnya jalan buat kita supaya nggak terlibat dengan masalah yang lebih besar lagi. Kadang seperti itu. Itu ya, lebih ke Tuhan itu memberikan cobaan kecil untuk menghindarkan dari cobaan yang besar gitu. Nah ya. Itu kayaknya cinta itu juga seperti itu kalau menurut saya. Jadi mungkin karena saya sudah expert di bidang ambiaran. Ambiarannya. Sobat ambiar ya. Sobat ambiar. Jadi kalau kalian semua sobat Formasi yang penasaran atau pengen dengar cerita tentang Ardi, itu bisa di podcast yang sebelumnya. Dan pengalaman Ardi itu cukup sampai sekarang pun juga masih tetap banyak sekali hal-hal yang menyangkut tentang keambiaran. Dan berarti masih suka ya, masih lah lirik kanan kiri masih ya, itu manusiawi itu manusiawi. Tapi ngomongin soal lika-liku percintaan gitu loh, lika-liku pribadi ya masing-masing gitu ya, pribadi masing-masing. Pernah nggak sih kita itu merasakan bahwa kamu benar-benar sayang nih sama seseorang nih ya, kamu pikir bahwa itu yang terbaik buat kamu ya kan, berarti kamu akan kejar semampu kamu kan, akan sekar gimana pun caranya. Gini, ternyata kamu nggak dibolehin sama Gusti Allah. Iya. Sama Allah Subhanahu wa taala buat mendapetin orang itu, karena orang itu belum tentu baik buat kita. Dan kadang itu kita jadi manusia itu kadang sok tahu gitu ya. Sok tahunya itu kita menganggap dia itu yang terbaik, ternyata di mata Tuhan itu bukan yang terbaik, tapi kita masih belum bisa menerimanya itu. Belum bisa menerima. Nah, itulah yang masalahnya manusia sebenarnya ya. Ketika
kadang-kadang kita juga bercinta. Bercinta itu Maksudnya gini Mas. Bercinta itu bukan bercinta ya. Iya. Bercinta itu maksudnya kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang dengan nafsu kita. Oh iya. Iya, dengan nafsu kita. Nanti kita pikir bahwa orang yang kita sayang itu adalah yang terbaik ya gini. Kita belum tahu nih, tapi udah sok tahu sama Tuhan. Ya Allah, berikanlah dia yang terbaik buat saya, berikanlah dia. Kan orang mesti kan nggak tahu kan dia yang terbaik apa enggak. Tapi kalau manusia nggak dikasih, sedih dong. Kecewa dong. Kecewa, sakit hati, ambiar dong. Nah, itu masalahnya gitu loh. Dimanapun kita akan mengalami itu ketika kita cinta itu nggak cuma bukan berarti jodoh itu cuma sekedar sayang terus suka-sukaan habis itu pacaran dan lain sebagainya. Sebelum di jenjang pernikahan itu dia belum jodoh kamu. Bener gak? Betul. Sebelum pernikahan itu dia belum jodoh kamu loh. Jadi kalau kamu ngomongin soal jodoh itu ketika kamu sudah menikah, dan jodoh itu pun juga ada masanya. Tadi kalau sudah menikah terus cerai, apakah itu jodoh ya? Iya, tetap jodoh, tapi ada masanya. Expirednya. Nah, makanya kan yang dipilih kan jodoh yang terbaik yang sepanjang masa, sepanjang kita hidup gitulah ya, sampai seumur hidup, sampai kakek nenek gitu loh. Nah, mungkin itu yang membuat concern saya sebenarnya ketika ngomongin soal lika-liku percintaan. Kita anggap saja lah sekarang saya lagi galau gitu loh, mencintai seorang gitu loh, kita udah deket sih, udah baper nih, tapi kan hasil akhirnya yang menentukan itu jodoh Bu, dan nggak buat kamu tuh kan Tuhan. Iya. Kamu bisa menilai kalau dia udah suka sama kamu. Kamu udah bisa menilai kalau dia itu bakal jadi milik kamu. Tapi apakah kenyataan itu akan seperti itu? Coba Mas pikir. Tetap hasil akhirnya tetap kita harus pasrahkan pada yang di atas. Iya. Kita sebagai manusia ya ikhtiar kan. Ikhtiar. Kita suka sama si A, belum tentu itu jodoh kita. Iya. Walaupun kita udah pacaran. Iya. Ya walaupun udah gitu-gitu kan, maksudnya udah seperti mungkin keluarga udah deket, saya pasti nikah sama dia. Belum tentu. Oh, yang udah di unboxing juga belum tentu jadi jodohnya. Udah mengunboxing Anda? Belum. Alhamdulillah belum di unboxing dan belum mengunboxing. Alhamdulillah. Nah, itulah. Tapi manusia itu tetap punya rasa gitu loh. Jadi ketika kamu sudah mencintai seseorang, udah suka sama orang, dan ternyata kenyataannya tuh bukan nggak semanis yang kamu harapkan, manusia kecewa. Manusia berhak nggak sih kecewa kayak gitu? Kecewa. Kalau bilang berhak sih, semuanya itu pasti merasakan kecewa. Tapi menurut saya pribadi, tergantung bagaimana orang itu menyikapinya. Misal kalau saya kecewa, saya kecewa. Ya udah, kecewa sudah, terus ya saya pasrahkan lagi. Legowo mungkin kalau Jawa. Legowo ya. Tapi kan prosesnya nggak segampang gitu. Seproses. Jadi mesti kan ada sedihnya kan, mesti sedih, mesti gimana gitu loh. Jadi boleh nggak sih manusia itu bersedih kayak gitu loh? Karena manusiawi ya kan. Manusia boleh ya. Bersedih boleh. Menangis pun katanya boleh kan? Itu saya pernah mendengarkan katanya itu laki-laki lebih cepat mati daripada cewek karena dia jarang menangis. Itu ya. Iya. Masuk logika nggak itu? Masuk logika. Kita tuh nggak pernah nangis ya. Untuk para cewek, mungkin sobat formasi yang cewek ini, kita tuh nggak pernah nangis, tapi batin kita itu terisi. Air mata yang di hati ya. Air mata yang di hati itu lebih sakit daripada air mata yang cewek itu kan paling dia apain dikit terus nangis, terus habis itu udah kan. Tapi panjang umur dia. Iya. Tapi cowok itu dia tuh nggak nangis, dia tuh coba kuat-kuat, tapi sebenarnya ambiar juga itu loh. Ketika makhluk itu tidak mengakui bahwa dirinya itu sedih, itu malah yang bahaya ya. Iya, karena membohongi diri sendiri itu bahaya. Diri sendiri itu bahaya ya. Masuk sih. Jadi kita pura-pura bahagia,
Nah, ini. Pura-pura bahagia itu bener apa enggak? Atau yang benar itu adalah membahagiakan yang benar-benar, maksudnya kita mencoba untuk benar-benar membahagiakan diri kita, atau pura-pura bahagia itu yang benar? Tetap tadi pilihan kedua apa tadi? Ya membahagiakan yang memang kita bahagia gitu kan. Iya. Ya memang harus gitu. Ya, kalau yang pura-pura bahagia itu kebahagiaan yang sesaat kan. Kebahagiaan yang sesaat. Lebih baiknya misal kita pura-pura bahagia itu misalnya banyak sih di sosmed. Iya. Berarti pura-pura bahagia itu tuh nggak menyelesaikan masalah ya? Enggak. Beda itu sama yang benar bahagia. Malah bisa jadi bom waktu untuk kita sendiri. Nah gitu. Iya itu. Bom waktunya ya suatu saat pura-pura bahagia, saat kita tidak bisa memenuhi kepura-puraan itu, ya udah permasalahan kita nggak selesai kan. Pura-pura itu nggak selesai terus. Iya. Pura-pura itu menipu diri kita. Iya. Gitu. Semakin lama diri kita aja kita tipu ya. Iya, diri kita tipu loh. Manusia itu segitu kompleksnya pemikirannya, sampai diri kita saja tipu. Pernah nggak kita merasakan bahwa ginilah contoh kasusnya, ini kamu lagi PDKT sama cewek nih, terus kamu ngechat dia, kok nggak dibalas gitu loh. Kan harusnya mundur nih. Ini udah susah nih, harusnya mundur nih. Misalnya ngechat pagi sampai pagi lagi nggak dibalas, sampai besoknya lagi nggak dibalas, ini harusnya mundur nih. Tapi kamu menipu pura-pura bahagia bahwa ya paling dia lagi paling dia kan. Itu bener. Berarti kita itu harus apa itu? Apa harus nyeting dia, ngechat dia, halo apa kabar? Ya kamu harusnya sadar diri lah, sadar diri. Itu sudah tanda. Tapi kalau misal ya itu cewek yang hatinya berubah-ubah ya mungkin ya bisa kan kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu hatinya. Satu minggu chattingan terus, suatu malam chattingan terakhir nggak dibales. Sampai terus kok baca story saya? Lah ini di mana ini kok nggak balas? Ya kan chattingnya ya lo kok belum dibaca. Ini buat sobat formasi yang cewek. Kok curhat ya saya? Ya nggak apa-apa. Ini kita tegaskan lagi buat sobat formasi yang cewek. Cowok itu ya, kalau enggak dibales gila gitu, uring-uringan. Ini apa yang salah? Tapi saya nggak uring-uringan, Bos. Cuma apa? Ya udah, dia nggak balas, Oke-nya kok enggak. Oke-nya kayaknya menipu nih kok. Oke. Ini kalau ada kameranya ekspresinya dapat ini. Oke, lanjut. Ya itulah. Apa ya? Oke lah. Mungkin ada curhat lah ya. Mungkin Ari juga saat ini juga merasakan bahwa apa ya namanya jodoh, namanya lika-liku percintaan itu nggak ada yang tahu. Mungkin kita seminggu 2 minggu kita merasakan bahwa ini kita cocok sama ini. Dan kita cocok sama ini. Kita udah yakin sama cewek satu ini karena sering chat, terus ketemu, video call gitu lah. Tapi apakah itu bisa menjamin bahwa itu cocok kamu? Apakah hasilnya itu juga akan manis? Belum tentu, cuy. Iya. Bahkan ketika hasil manis pun perjalanannya tidak banyak kok yang udah pacaran katakanlah 7 tahun, 5 tahun, yang banyak 10 tahun pada akhirnya nyanding wong liya. Itu banyak. Yang baru kenal 1 minggu atau berapa tiba-tiba menikah juga banyak. Jadi kan kita ya di umur kita sekarang itu lebih lebih memahami hidup sih, lebih memahami ya bukan lagi yang hanya cinta-cintaan biasa kan, tapi kita harus lebih menegaskan lagi mungkin ya, maksudnya kita sekarang udah nggak main-main lagi tuh yang menikah bener cinta, bener sayang, gimana ya tapi sudah juga ya gitu ya menemukan yang seperti itu gitu, yang sepemikiran, sepemahaman. Tapi makanya saya tadi bilang untuk saat ini nggak dulu lah, nanti dulu aja. Semisal ini baru dibalas nih gebetanku. Aduh. Ya Allah. Punya saya belum. Aduh, kenapa? Kenapa? Kamu sendiri yang kayak gitu. Enggak gini kok. Kenapa itu cewek ya? Ini gebetanku. Dan itu pasti masih ngelanjuti obrolan yang kemarin 1 minggu mungkin. Tadi. Kenapa ya?
Kalau ini aku bingungnya gini. Coba deh sobat formasi ya, sobat formasi yang cewek. Katakan kenapa kalian tuh nggak jujur? Kalau emang nggak mau sama saya, ya sudah ngomong aja. Aku kan nggak berharap. Tapi naik ketika kadang-kadang terus ngechat nggak dibalas, kadang dibalas lagi, kan kita jadi berharap. Itu semua cewek katanya seperti itu. Iya. Kenapa gitu? Kenapa gitu loh? Kenapa kalian memainkan seperti ini gitu loh? Tapi kita lihat karena karakter mungkin cewek. Karena saya bukan bukan cewek yang boyo ya kayak ya. Hai cewek. Tapi kalau lihat sifat cewek lah, sifat dasar cewek itu kan dia pinginnya itu diperhatikan ya. Ya mungkin dia hanya memerlukan perhatiannya itu sih. Lebih pingin ya yang dibutuhkan hanya perhatian, tapi untuk yang lebih itu enggak mungkin. Ingin apa ya istilahnya, pingin menikmati tapi nggak pingin memiliki, apa gimana ya? Ya mungkin cuma buat sendingan lah ya. Ketika kayak gini, kayak kamu jadi ranting yang dihibaki burung. Iya. Jadi burung itu cuma kalau misalnya lelah ya bertengger di situ. Saat burung itu keluar, ya, lain ya udah. Kamu nggak bisa mengharapkan burung buat stay di kamu selamanya. Iya sih. Iya. Kalau diibaratkan burung itu. Tapi gimana kita jadi sangkarnya yang dia itu harus selalu menetap di sangkar itu, dan kita jadi sangkarnya. Bukannya kita yang masuk sangkar. Aduh. Oh iya. Salah itu gimana? Oh iya. Kita lupa kalau kita burung. Burung. Nanti sensor ya. Enggak sih, ini tergantung mereka aja mikirnya bagaimana. Maksudnya burung itu kita lebih burung itu kan lambang dari kebebasan. Iya sih. Ya mungkin kita cowok-cowok lebih pingin bebas lagi. Ya bebas apalah, bola aku enggak tahu lah. Jadi intinya gitulah ya. Tapi Ardi, iya nggak sih, saat kita menyatakan sebuah cinta, saat itu juga kita merasa bukan jadi diri kita sendiri. Saat kita menyatakan cinta, aku juga suka kamu, saat itu kita jadi orang lain. Kenapa? Menurut saya ya, saat kita menyatakan cinta ya, seketika itu hari berikutnya suasananya sudah beda ya. Dari segi chatting, dari segi apapun itu udah beda ya. Kita menginginkan, kita tidak ingin mengecewakan dia ya. Yang mulanya sebelum bilang aku suka kamu itu enjoy saja. Pernah mungkin enjoy saja. Maksudnya nggak dipikir terlalu nemen ya. Nggak ada overthinking. Iya. Gitu. Tapi begitu kita menyatakan sebuah cinta, kita jadi mau WA apa ya yang enak ya. Tapi sebelum kita menyatakan cinta, kita ya biasa aja, kita enjoy nyambung, ngobrol nyambung. Tapi saat kita udah menyatakan cinta, itu jadi canggung. Itu gimana itu? Itu pernah ya mungkin? Atau cuma siapa ya? Teman saya saja ya? Atau saya ya? Ya mungkin kayak gitu. Mungkin sih. gini. Menganggap diri kita itu nggak ingin mengecewakan dia sih mungkin itu. Iya, manusiawi sih sebenarnya. Manusiawi sih. Jadi ketika kita mencintai seorang, kita sudah suka, kita akan tampil yang terbaik gitu. Tapi nanti akan ketemunya pas sudah menikah. Karena itu ada masanya. Iya sih. Yang benar itu mencintainya itu ya seperti itu ya dicintai. Karena kalau kita ngomongin soal perfect, manusia itu nggak akan ada yang perfect gitu loh. Iya. Ketika kita ngomong aku pengen kayak gini, Katriana kayak gini, si jamin nggak akan ada yang 100% seperti itu. Karena kalau menurut saya cinta dan jodoh itu saling menerima. Contohnya kita nggak akan ketemu dengan orang yang 100% seperti apa yang kita minta, apa yang kita mau. Kita juga nggak bisa menjadi apa yang mereka mau 100%. Yang paling benar adalah saling menerima, saling toleransi gitu loh. Tentang pernikahan lah, nanti kita akan masuk ke pernikahan ketika kita sudah selesai dengan lika-liku percintaan, kita akan menikah dan menjadi sebuah pernikahan. Nah di situ saya tanya, kalau misalnya lanjut. Monggo, saya mau tanya, lanjut Mas Ardi itu gimana itu planning sekarang ya? Nanti kita akan bahas
ada sesi 2 kita nanti kan bahas sedikit lah tentang pernikahan. Ya mungkin itulah apa ya, kita sudahi aja lah pembicaraan soal tentang lika-liku jodoh, karena gimana pun juga apa yang kita sayang hari ini belum tentu jodoh kita. Dan kalau bisa saya bilang sih ya mencintai itu ya wajar lah, sewajarnya saja lah kalau menurut saya. Kalau saat ini sih, kalau untuk saya pribadi ya, saya sih untuk pacaran nanti dulu, tapi suatu saat kalau saya memang masih tahapnya masih pacaran mungkin kalau dulu saya memberikan 100% untuk dia, dalam tanda kutip bucin, tapi kan sekarang ya 40-50 dah, maksudnya 50-40, yo kita siap-siap lah dengan hal yang terburuk, tapi tetap ini gimana ini, berat banget ya ngomongin soal ini. Ya. Tapi ya tetap kita mengusahakan yang terbaik lah itu. Porsi 50%, karena yo saya nggak ingin kecewa lagi sih kalau untuk saya gitu loh. Iya. Nggak mau berharap lebih, tapi saya mengusahakan yang terbaik. Terus biar yang ngalir aja sih. Semestinya cinta yang masih diikhtiarkan. Berat. Oke, kalau buat Ardi sih gini aja lah. Kalau kita mencintai seorang ya sudahlah, kita mencintai orang sewajarnya lah. Kadang-kadang kita juga harus kecewa kok, karena mungkin itu bukan menjadi jalan kita lah. Kadang-kadang kita itu terlalu pede sama Gusti Allah, berpikir bahwa ini jodoh saya, belum tentu. Tapi terlalu pede sama apa ya? Mungkin terlalu pede juga Pak. Berarti kan kita yakin kepada Tuhan kan? Iya. Nah, kalau kita yakin dengan diri kita sendiri, itu yang bahaya. Maksudnya kepedean. Oh, ini. Kamu gini bisa. Tapi nanti kalau kamu kecewa gimana? Tapi kalau pede sama Gusti Allah, Tuhan gitu, itu beda. Karena itu pede sama Gusti Allah itu bukan pede lagi, itu pasrah, Mas. Itu pasrah, Mas. Iya loh. Iya. Ya, maksudnya kamu pernah mencintai seseorang atau punya aku pengen calon istri seperti dia lah, aku pengen benar serius sama dia. Ya sudah, kamu pasrahkan aja sama Gusti Allah. Kita nggak pernah tahu apa keajaiban apa yang akan diberikan oleh Gusti Allah. Yang penting kita usaha, berdoa, itu sudah paling penting. Misal suatu saat ada pilihan, si cewek kita itu dihadapkan 2 pilihan, satu kaya, yang satu sederhana seperti kita ini. Ya Allah. Malam-malam, besok pilihannya apa ya? Nah, udah saya yakin lah. Saya punya iman dan takwa. Itu aja. Sudah cukup. Saya yakin sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu mungkin ya. Iya, karena emang keajaiban Gusti Allah itu nggak akan pernah Toh kalau dia memang jodoh kita, nggak akan kemana-mana. Tapi kalau nggak dikejar, dia akan kemana-mana. Iya. Gini lah, kalau buat jawab statement itu, kalau kita sudah melakukan ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan, itu sudah selesai. Tapi kalau kita terlalu memikirkan urusan yang Gusti Allah, jadi kan kita berusaha nih. Kita usaha buat deketin dia, buat melamar dia, buat serius sama dia. Ikhtiar. Ya itu sudah ikhtiar. Tapi kalau kita mikirnya hasilnya, itu bukan ranah kita. Bukan porsi kita. Bukan porsi kita. Nah, makanya itu, selama kita sudah memberikan yang terbaik, usaha yang terbaik, itu sudah cukup. Berdoa. Ya ikhlas. Tapi itu emang nggak mudah sih. Tapi buat kalian juga, siapapun lah di sana yang lagi ambyar, emang nggak mudah buat ikhlas, tapi itulah yang terbaik. Percaya itu yang terbaik buat kalian, buat saya, buat Mas Agus, buat semua orang di dunia ini. Sekarang ini adalah yang terbaik buat kita sekarang. Nikmati ya. Nikmati. Yang lagi jomblo nikmati. Masa-masa jomblo itu masa-masa bebas loh. Iya. Masa-masa. Tapi jangan lupa untuk berusaha ya. Iya. Jomblo kalau nikmati sampai ada fasenya itu, ada masanya. Kita harus di buku apalah, terserah itu tulis jomblo sekian. Nah, sekian tahun. Usaha itu yang penting. Tapi kalau jodoh itu kan katanya cerminan diri, itu menyikapinya itu gimana? Jodoh itu cerminan diri. Ini terakhir ya. Ini terakhir ya buat terakhir lah ya. Jodoh cerminan diri kita itu benar sebetulnya. Katanya terakhir.
Iya, maksudnya terakhir. Oh, Maksudnya iya. ini kita jawab dulu tapi ini Oh, terakhir iya, iya. ya. Ini terakhir. Jodoh itu cerminan diri kita. Ya, menurut saya sih bener. Gini, ibaratnya ini ada sebuah kota nih. Kota. Kota, ada provinsi, ada apa? Pulau dan ada negara. Kalau kita berada di kota A dan setiap harinya juga berada di kota A, kota A, kota A, itu akan kira-kira kan akan pendapatnya juga mendapat lingkungan, mendapat circle, mendapat kenalan, mendapat gebetan juga ada di kota A. Berarti sama nih ya, Iya. sama-sama satu kota. Cermin nih. Ini kota sama ya. Nanti kamu itu orangnya seperti apa? Orangnya kamu kalem, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ke klub, nggak pernah clubbing, nggak pernah minum minuman keras, nggak pernah ke hiburan malam. Otomatis kamu nggak akan dapat orang-orang yang berada di hiburan malam. Iya, iya. Iya toh. Kamu suka ngaji, suka apa, suka mungkin sama kiai atau di pengajian atau majelis mana, kemungkinan kamu akan mendapat kenalan di majelis kan akan lebih banyak. Iya. Itu baru sebetulnya. Tapi nanti masuk lagi ke sebuah sifat dan dasar karakter dari manusia. Nanti kamu karakternya gini, kira-kira di lingkungan kamu ini yang kira-kira cocok kok. Ternyata kenal sama ini, ternyata karakternya cocok. Cocok itu bukan berarti sama loh ya. Bener nggak? Kamu setuju nggak? Cocok itu nggak berarti sama. Setuju. Ini ada pulpen sama tutupnya. Apakah pulpen dan tutup ini sama bentuknya? Kalau sama itu LGBT ya. Nah, tapi kalau tutup ini berbeda, tapi ini bisa klop. Ini. Nah, Iya. jadi yang dimaksud cerminan diri itu bukan berarti itu harus sama persis sama dia, itu bukan. Tapi ya menurut itu juga ada filosofinya ke Gusti Allah. Jadi manusia itu nggak bisa ngomongin soal dia itu baik, dia itu buruk. Menilai seseorang itu nggak bisa dia itu baik, dia itu buruk. Karena yang menentukan dia baik dan dia buruk itu Gusti Allah. Coba apakah kamu itu baik? Kan nggak tahu kan. Menilai diri kita sendiri pun kita nggak tahu kan. Apalagi orang. Loh, kenapa kok ada orang yang kok dia itu enggak, ini termasuk sama si siapa yang cerminan diri. Ada yang jahat sama yang jahat, yang baik sama yang baik. Itu sama dengan cocoknya Gusti Allah. Jadi ketika orang itu dijodohkan, dia adalah satu yang klop, kayak ada pensil dan ada pulpen dan tutupnya klop gitu loh. Dia nggak sama, tapi cocok. Sama kayak manusia. Setuju. Sama kayak manusia. Dia mungkin berbeda sifatnya, tapi dia saling melengkapi. Ditakdirkan dia untuk melengkapi gitu ya. Maksudnya yang salah mungkin bisa memperbaiki, saling memperbaiki sih ya. Iya. Satu sama lain gitu ya. Yang satu keras, yang satu dingin buat menenangkan keluarganya. Kalau semuanya keras-keras semuanya, berantakan tuh keluarga. Bisa jadi kalau yang mungkin ya, satu pintar, dia malah dua ini malah jadi pemimpin juga. Iya. Dia pengen jadi pemimpin semuanya, susah nanti nggak ada yang dipimpin. Begitu. Iya sih. Bisa. Nah, itu yang namanya cocok. Kalau dikorelasikan dengan cerminan diri kita, yaitu kita ngomongnya sini. Mungkin ada orang baik, ada orang yang buruk menurut kita. Tapi kan kita nggak tahu orang itu baik buat kita, orang itu buruk buat kita. Sama seperti tadi kita percaya bahwa ini gendaan saya atau gebetan saya atau ini yang mau saya nikahi itu menurut saya baik. Tapi belum tentu menurut Gusti Allah itu baik. Iya. Karena mungkin di sisi lainnya kita memandang dia tuh hanya sekedar mengikuti nafsu kita kan. Iya, bukan dia, cinta kan. Kita dia cantik, dia terus kita baper. Itu kan nafsu. Iya. Kita kan nggak pernah tahu. Yang tahu siapa? Gusti Allah. Iya. Mungkin kalau saya itu jadi kalau kalian ini penting. Kalau kalian dipatahkan hatinya sama Gusti Allah, percaya itulah yang terbaik. Iya. Dah percaya itu aja. Daripada kalian terlalu ambiar, kalian kecewa, apalagi sampai bunuh diri, itu nanti salah kalian sendiri. Bahwa kalian sudah diberikan jalan yang baik, yang lebih baik daripada kita. Iya.
kok kenapa kalian malah sedih gitu. Ya emang sedih, emang kita kan nggak diberitahu, malah medeni kalau kita malah menakutkan kalau kita diberitahu ini nggak baik buat kamu, Tuhan ngomong gitu ya susah malah. Tapi dengan cara itu manusia itu bisa menjadi dewasa, bahwa apa yang kamu dapatkan saat ini itu yang terbaik. Apapun, apakah kamu dipatahkan hatinya, dipatahkan semangatnya, lagi melalui masalah, itu yang terbaik buat kalian. Yang penting kita selalu bertakwa, berpasrah, berusaha, berdoa, udah cukup. Udah itu ya. Udah cukup. Mungkin itu. Dan jangan sok tahu gitu. Mau adu tahu. Kalau dari mana? Nggak tahu. Nggak tahu kan. Makanya kalau menurut saya jodoh, mati itu kan dan lainnya sebagainya, menurut rezeki itu kan di luar kita kan. Di luar kita. Mungkin disebut gaib kan. Gaib. Itu ngomongin gaib ya. Sama juga kalau kamu ditanya mau nikah kapan, sama aja kamu ditanya kapan mati, kan sama kan, jodoh mati. Saya ngutip dari podcastnya teman saya. Iya. Itu. Ya, mungkin ini sudah paling terakhir. Kita akhiri dulu podcast ini. Nanti kita akan sambung untuk yang ke depan lagi. Ini habis ini kita podcast lagi bahasa yang lain. Kalau menurut aku ya soalnya kalau aku jodoh ya nikmati saja dulu. Wis lah, wis pasrahke lah, is los dol. Los, tapi enggak dol. Enggak. Los, kita tetap ya sudah, itu ada fasenya lah kita. Ada fasenya. Mungkin Mas Adri juga nih. Kok saya yang nanya ya? Itu terserah mau sini diskusi kok. Iya. Ini kan masih awal lah. Apa untuk saat ini udah ada hilalnya jodoh atau gebetan? Kalau gebetan ada, ini yang gebetan ini satu sih. Satunya. Tapi di belakangnya? Enggak. Oh enggak ya. Enggak, belum ketemu. Enggak pangkat ya. Enggak pangkat lah. Kalau menurut saya, kalau emang ginilah. Ini juga saya tak curhat sekali ya. Ya, kalau misalnya gini, saya nggak tahu apa ini yang terbaik, apa yang nggak tahu. Ini yang bukan terbaik. Saya itu sebisa saya saja. Saya bukan orang yang Saya bukan orang yang value-nya banyak lah. Maksudnya, saya bukan orang-orang yang perfect itu enggak. Tapi kalau emang ini jodoh saya ya saya terima, kalau enggak ya saya terima juga walaupun dengan sedih. Maksudnya sedih itu tetap ada proses. Nggak mungkin kita nggak sedih lah. Manusia itu mesti akan sedih walaupun waktunya beda-beda, tapi akan sedih juga. Kalau bilang bahwa gini, ya udah didoakan. Saya yang doakan, ibu saya yang doakan. Ya wis, aku niatnya saya niatkan cuma serius. Kalau emang dia jodoh saya ya wis di jodoh, oke. Kalau enggak ya sudah, mau gimana lagi ya udah itu aja. Kalau saya itu kadang kita kan belum tahu lah jodoh kita siapa, tapi saya nggak tahu sekarang lagi apa, tapi coba kita kado, yang beri dia kado, tapi kita belum tahu kan dia siapa. Kadonya dengan Al-Fatihah katanya. Ya. Itu katanya bisa itu. Nggak bisa sih, maksudnya ya bebas kan. Bebas. Maksudnya untuk pastinya kan untuk jodoh kita kan dia memang jodoh yang sejati kan. Yang kita tujukan ya nggak masalah. Nggak masalah. Oke lah, kita sudahi dulu podcast hari ini. Buat teman-teman tetap dengerin podcast Formasi karena cuma di sini yang membahasnya kayak gini lah. Kayaknya cuma di sini ngawur ya. Membahas random. Jangan lupa setiap malam minggu kita ada podcast soal cinta-cinta. Malam Jumat ada. Malam Jumat nanti horor. Iya. Okay. Jadi sana ya diundang. Iya. Saya tak telepon. Iya. Oke. Terima kasih buat atensinya dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.